dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video pertemuan kali ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan dengan materi tentang sumber daya yang dibutuhkan, administrasi, dan pemasaran. Wirausahawan yaitu seorang yang melaksanakan kegiatan wirausaha yang dicirikan dengan cerdik dan berbakat mengenali produk baru, memilih cara produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Apabila seorang wirausahawan sudah memiliki produk menurut analisis peluang usaha, maka wirausahawan sanggup memilih sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan perjuangan tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diharapkan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber daya yang harus dimiliki ketika kita melakukan sebuah usaha yaitu yang pertama adalah atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya insan yaitu salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan insan dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak sanggup diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya suatu kegiatan usaha dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam sebuah kegiatan usaha. Yang ketiga ada material atau fisik. Kegiatan usaha umumnya tidak menghasilkan sendiri materi mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer kegiatan usaha berusaha untuk memperoleh materi mentah dengan harga paling murah, memakai cara pengangkutan yang murah, dan menciptakan proses pengolahan seefisien mungkin. Yang keempat ada mesin atau teknologi. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerja insan yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menjadikan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin gres yang ditemukan oleh para mahir memungkinkan peningkatan produksi yang sangat tinggi. Yang kelima ada metode. Metode sangat dibutuhkan agar prosedur kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha, baik yang menyangkut proses produksi maupun manajemen, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan terhenti. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam arti membuatkan hasil produksi merupakan faktor memilih dalam kegiatan usaha. Agar pasar sanggup dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Sekarang kita masuk ke administrasi. Menurut H.A. Simon, administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Profesor Dr. S. Prajudiatmo Sudirjo, administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha, apakah usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau militer, usaha besar atau kecil. Jadi dari dua pendapat tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar administrasi adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada usaha kelompok negara, swasta, sipil, atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri dari administrasi: yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Yang ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang keempat, adanya proses kegiatan usaha. Kemudian yang kelima, adanya aspek bimbingan kepemimpinan dan pengawasan. Adapun maksud dan tujuan dari administrasi: yang pertama, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Yang kedua, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Yang ketiga, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha. Yang keempat, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Yang kelima,
agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Yang keenam, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Sekarang kita masuk ke pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan yang diinginkan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Atau pemasaran suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang dipasarkan itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar. Ada beberapa aspek dalam pemasaran yang dapat membantu suksesnya proses berwirausaha. Yang pertama, ada rencana pemasaran atau marketing plan. Sebelum menyusun marketing plan, maka wirausaha harus mengetahui seluk-beluk atau konsep-konsep pemasaran dan segala informasi yang telah dikumpulkan. Maka seorang wirausaha baru bisa menuliskan marketing plan-nya. Yang kedua, menyusun marketing plan. Format marketing plan tentu tidak sama pada semua perusahaan karena kegiatan usahanya berbeda. Akan tetapi yang penting adalah core strateginya. Marketing plan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada analisis situasi atau SWOT. Yang kedua ada tujuan pemasaran atau marketing objectivities. Yang ketiga strategi inti atau core strategi. Yang keempat jadwal pelaksanaan atau action plan. Yang kelima ada anggaran pemasaran atau marketing budget, dan yang keenam ada kontrol. Sekarang kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu analisis atau SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman threats dalam suatu spekulasi bisnis, yang dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Dan aspek yang keempat adalah wirausaha harus melaksanakan konsep pemasaran. Konsep produksi bertitik tolak dari anggapan bahwa konsumen ingin produk yang harga murah dan mudah didapatkan di mana-mana. Ada 5 konsep dalam pemasaran. Yang pertama ada konsep produk. Yang kedua ada konsep penjualan atau selling konsep. Konsep yang ketiga adalah konsep pasar atau marketing konsep. Dan konsep yang terakhir, konsep pemasaran berwawasan sosial atau social concept responsibility. Nah, demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.